Bapak dan Ibu, orang tua maupun wali, mahasiswa baru di Fakultas Teknologi Industri Universitas Atmajaya Yogyakarta. Selamat datang dan selamat bergabung di dalam keluarga Fakultas Teknologi Industri. Perkenalkan, saya Yosef Daryanto. Untuk saat ini merupakan Wakil Dekan 1 yang membawahi bidang akademik dan sistem informasi. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan beberapa poin penting yang terkait dengan akademik, karena kami yakin bahwa kesuksesan seluruh mahasiswa juga membutuhkan dukungan dan perhatian dari Bapak Ibu sekalian, khususnya terkait dengan peraturan-peraturan akademik yang berlaku di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Setiap tahunnya kami mengeluarkan kalender akademik seperti yang dapat Bapak dan Ibu lihat. Kalender akademik ini dikeluarkan oleh Universitas Atmajaya Yogyakarta, dapat diakses pada website universitas maupun juga website fakultas. Melalui kalender ini, Bapak Ibu sekalian dapat melihat seluruh agenda yang akan ditempuh oleh setiap mahasiswa, di mana pada umumnya perkuliahan semester gasal akan dimulai pada minggu terakhir bulan Agustus dan berakhir pada bulan Desember, untuk kemudian dimulai kembali pada bulan Februari sampai dengan akhir Juni untuk semester genap. Beberapa jadwal, baik perkuliahan, ujian, pembayaran, dan registrasi, ataupun kegiatan-kegiatan wajib universitas dapat Bapak dan Ibu pantau melalui kalender akademik ini. Setiap semester, kami di fakultas juga mengeluarkan agenda perkuliahan untuk memperjelas aktivitas yang akan dilalui oleh mahasiswa. Mulai dari pembayaran, pembimbingan KRS, sampai perkuliahan, ujian, dan juga diakhiri dengan kegiatan remedi. Agenda ini juga dapat didapatkan melalui website Fakultas Teknologi Industri seperti tertampil di sini. Terkait dengan perkuliahan dan kegiatan praktikum, Universitas Atmajaya Yogyakarta menggunakan e-learning, yaitu kuliah.uaj.ic.id, untuk mendukung seluruh proses perkuliahan, di mana materi-materi perkuliahan diberikan oleh dosen dan dapat diakses oleh seluruh mahasiswa. Situs kuliah ini juga dapat digunakan untuk berbagai aktivitas pendukung lainnya. Selama masa perkuliahan daring, kami menggunakan Microsoft Teams, sehingga memungkinkan proses perkuliahan secara sinkronus, di mana aktivitas, diskusi, dan berbagai kegiatan perkuliahan dapat dilakukan secara langsung dalam waktu yang bersamaan oleh dosen dan juga mahasiswa. Untuk itu kami sangat membutuhkan dukungan dari Bapak Ibu untuk memantau dan mengawasi bagaimana putra-putri Bapak Ibu mengikuti seluruh kegiatan-kegiatan perkuliahan yang ada. Beberapa peraturan terkait dengan perkuliahan dapat kami sampaikan di sini. Pertama, terkait dengan kehadiran kuliah, yaitu minimal 75%. Jika dalam satu semester terdapat 14 kali pertemuan perkuliahan, maka mahasiswa wajib untuk hadir pada minimal 11 kali pertemuan. Jika mahasiswa tidak memenuhi ketentuan ini, maka mahasiswa tidak bisa mengikuti ujian akhir semester dan tidak bisa mengikuti remedi. Untuk itu kami mohon juga perhatian dan dukungan Bapak Ibu untuk memastikan
semua mahasiswa memenuhi persyaratan ini. Terkait dengan remedi atau remedial, kegiatan ini dilakukan di akhir semester. Pada prinsipnya, kami memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan perbaikan nilai. Meskipun kegiatan ini tidak menjamin nilai mahasiswa akan naik, karena tentu akan sangat tergantung pada nilai mahasiswa sebelum remedi dan juga pada saat ujian remedi tersebut. Untuk kegiatan remedi ini, mahasiswa diwajibkan membayar 1 SKS sesuai dengan tarif angkatan yang terbaru. Namun, selama masa pandemi ini, kami sudah menentukan bahwa kewajiban untuk membayar SKS remedi ini ditiadakan. Hal lain yang penting untuk Bapak dan Ibu ketahui adalah fasilitas yang kami sediakan kepada orang tua untuk mengetahui hasil studi mahasiswa. Daftar hasil studi berisi daftar nilai yang ditempuh oleh mahasiswa pada semester terakhir maupun transkrip keseluruhan semenjak dari semester pertama. Informasi ini dapat Bapak dan Ibu akses melalui situs ortu.uajy.ic.id seperti tertampil dengan username yaitu nomor mahasiswa putra-putri Bapak Ibu masing-masing. Contohnya adalah 21061XXXX. Ini untuk mahasiswa angkatan 2021 program studi teknik industri. Mohon nanti Bapak dan Ibu dapat menanyakan kepada putra-putri Bapak Ibu terkait dengan nomor mahasiswa ini. Sedangkan untuk password, menggunakan tanggal lahir mahasiswa. Sebagai contoh, 10 September 2001 dapat dituliskan dengan 10-09-2001. Dalam situs ortu.uajy.ac.id ini sebenarnya juga ada beberapa fitur lain yang dapat Bapak Ibu gunakan, misalkan untuk memantau kehadiran perkuliahan semua mahasiswa maupun juga kewajiban-kewajiban pembayaran. Hal lain yang ingin kami sampaikan yaitu mengenai apa saja yang harus dilakukan dan diikuti mahasiswa pada setiap pergantian semester. Mahasiswa harus melakukan registrasi yang terdiri dari pembayaran SPP tetap yang akan dilanjutkan dengan pembayaran SPP variabel yang dilakukan setelah pengisian KRS. Terkait dengan registrasi ini, perlu diketahui ketentuan dari universitas, yaitu mahasiswa yang tidak melakukan registrasi 2 semester dianggap mengundurkan diri dari Atmajaya. Setelah proses pembayaran SPP tetap, mahasiswa akan mengikuti pembimbingan akademik dan pengisian KRS. Proses pengisian KRS akan dilakukan secara online. Hal ini khususnya dilakukan mulai dari semester 3. Hasil KRS akan disampaikan dalam bentuk surat bukti pengambilan kelas yang menjadi dasar pembayaran SPP variabel. Informasi-informasi ini juga terdapat di dalam situs ortu.uajy.ic.id maupun sistem informasi bagi mahasiswa, yaitu SIATMA, untuk memudahkan informasi disampaikan dengan tepat dan cepat. Hal terakhir yang ingin kami sampaikan yaitu terkait dengan evaluasi studi.
Universitas Atmajaya Yogyakarta menerapkan 3 tahapan evaluasi studi. Pertama dilakukan evaluasi 2 tahun pertama. Hal ini biasanya dilakukan pada semester 3 dan 4 untuk memastikan bahwa dalam 2 tahun pertama masa studi mahasiswa, mahasiswa dapat lulus minimal 40 SKS dengan IPK lebih besar atau minimal sama dengan 2,25 yang dihitung dari 40 SKS terbaiknya. Kami ingin memastikan kelancaran studi setiap mahasiswa dengan hasil yang baik. Mahasiswa yang tidak memenuhi syarat diberi sanksi pemutusan hak studi atau dropout. Karena itu kami mohon dukungan dan perhatian Bapak dan Ibu untuk kesuksesan mahasiswa untuk memenuhi syarat evaluasi 2 tahun pertama ini. Evaluasi yang kedua dilakukan setelah 4 tahun. Prosesnya dilakukan pada semester 7 dan 8. Intinya adalah untuk mengingatkan dan mendorong mahasiswa agar dapat menyelesaikan studinya tepat waktu, yaitu 4 tahun sesuai dengan desain kurikulum yang dibuat masing-masing program studi. Yang terakhir, yaitu evaluasi 6 tahun. Prosesnya dimulai dari semester 11 dan 12, di mana mahasiswa yang belum selesai studinya setelah 6 tahun, tanpa memperhitungkan cuti studi, diberi sanksi pemutusan hak studi atau dropout. Secara singkat dapat dikatakan bahwa masa studi maksimal mahasiswa S1 itu adalah 6 tahun. Demikian informasi-informasi yang kami berikan di awal. Informasi-informasi selengkapnya atau hal-hal lain yang ingin ditanyakan dapat disampaikan dalam kegiatan temu orang tua kita hari ini, ataupun juga melalui kontak kami, baik melalui email fti@uaj.ic.id atau melalui helpdesk fti.uaj.ic.id/helpdesk, atau untuk hal-hal yang terkait dengan sistem informasi juga dapat disampaikan melalui ksi.uaj.ac.id/helpdesk. Demikian informasi-informasi awal yang ingin kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Sekali lagi, selamat datang dan mari kita mengantarkan kesuksesan studi putra-putri kita.